Kita berjabat tangan. Bapak sudah pernah mendengar dua kalimat syahadat? Sudah? Kita berjabat tangan. Bapak nanti ikuti kata-kata saya dalam bahasa Arab. Nanti dilanjutkan dengan arti dalam bahasa Indonesia ya Pak ya? Jangan cepat-cepat Pak ya? Enggak, pelan-pelan. Cepat-cepat emang mau kemana? Enggak ngebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita sudah makan malam nih. Udah makan malam berarti waktunya ngantuk dong berarti ya. Hah? Coba sebelum ngantuk coba takbir. 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 Nah, semangat kan ya, biar nggak ngantuk ya. Nanti kalau ngantuk lagi takbir lagi. Alhamdulillah, pada malam hari ini mengisi kekosongan di mana seharusnya diisi oleh Ustadz Kainama. Malam hari ini kita akan berbicara ya. Ini mungkin bukan hal yang muluk-muluk, tetapi suatu saat siapa tahu ya, dari kalian nanti bisa bertemu orang, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di depan minimarket, atau di depan pusat perbelanjaan, atau di tempat parkir, atau di mana saja. Ya, bisa saja salah satu dari kalian nanti ada ketemu orang yang memberikan kalian ayat-ayat Quran, tetapi artinya nanti bisa dipelintir-pelintir. Nah, di sebelah kanan saya ini ada Ustadz Arfa. Insya Allah nanti Ustadz Arfa bisa membantu kita untuk meluruskan kira-kira apa saja sih syubhat-syubhat terhadap Islam gitu ya, terutama terhadap Quran. Nanti kalau Ustadz Arfa belum pernah dengar, ya Tat ya, nggak apa-apa, nanti kita bantu jelasin. Kalau yang Ustadz Arfa tahu masalahnya tolong dijelasin, karena kalau penjelasan dari Ustadz itu biasanya beda gitu ya. Kalau Ustadz Arfa ini menjelaskan bisa menyebutkan nama daripada ulama-ulama gitu. Kalau saya belum hafal nama ulama-ulama kita malah sendiri. Tetapi pada intinya apa yang nanti akan saya sampaikan ini bisa jadi nanti kalian mendengar dari orang di jalan. Itu yang penting. Jadi ini kita bekalin dulu nih sekarang gitu ya. Baik, yang pertama, kalau kalian nanti melihat seseorang misalnya menggunakan pakaian yang islami, ya misalnya pakai baju koko, pakai kopiah atau pakai peci, bertemu kalian di jalan, terus berbicara mengenai Quran dengan kalian. Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa orang-orang Islam itu memang dijadikan target untuk dimurtadkan, untuk diajak masuk ke dalam agama kekristenan. Ya, ini kenapa saya bicara Kristen? Karena memang Kristen yang punya hajatan, Kristen memang punya misi ya untuk mengkristenkan orang di luar Kristen. Mereka punya perintahnya, ada ayatnya. Ayatnya nanti berbicara begini ayatnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya seperti itu. Kalau kita perintahnya kan sampaikanlah, walaupun hanya satu ayat. Tapi kalau mereka karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis belum selesai pekerjaan mereka gitu. Nah, ya, jadi kalian juga harus tahu nih, itu perintahnya mereka. Walaupun ayat itu ternyata tidak otentik. Nah, ya, tidak otentik artinya apa? Tambahan atau sisipan di abad kedua. Oke, ya nggak apa-apa, itu masalah lain, itu masalah kritik teks. Tetapi walaupun begitu, mereka tetap menggunakan ayat itu untuk memurtadkan orang-orang di luar Kristen. Ya, nah jadi kalian nanti kalau ketemu dengan orang-orang yang berpakaian Islami, menggunakan topi atau kopiah atau peci, seolah-olah atau seperti orang Islam, jangan kaget kalau ternyata mereka berbicara mengenai ayat Quran, tetapi ayatnya, pengertiannya atau pemahamannya atau penafsirannya dipelintir-pelintir. Gitu ya. Nah, nanti kita akan tes satu-satu nih. Kalian ini kan santri-santri nih, harusnya buka Quran cepet nih. Buka di HP aja nggak apa-apa. Buka Ali Imran surat ketiga ayat ke-45. Ayo, yang paling cepat nanti dikasih hadiah sama panitia. Ayo, siapa yang udah buka?
Langsung bacakan. Langsung bacakan, ayo silakan. Quran surah Ali Imran surat ketiga ayat 45. Langsung bacain. Bahasa Arabnya terus bahasa Bataknya. Ayo cepat. Terjemahannya langsung. Ingatlah kepada para malaikat. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, nanti misionaris-misionaris itu akan bicara begini. Lihat tuh. Isa putra Al-Masih putra Maryam, Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka. Ya, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tuh, lihat. Isa Al-Masih putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ada nggak nabi-nabi lain yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat selain Isa Al-Masih di Quran? Pernah dengar nggak tadi? Belum. Nah, Ustadz aja belum pernah dengar nih. Berarti kalau kalian mendengar seperti ini, terus kalian nanti akan diginiin. Lihat tuh, Isa Al-Masih putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Cuman Isa Al-Masih aja di Quran yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat. Ada nggak nabi-nabi yang di Quran yang disebut sebagai yang terkemuka di dunia dan akhirat? Ada yang tahu? Nabi siapa selain Isa Al-Masih yang disebut terkemuka di dunia dan akhirat di Quran? Coba Nabi Muhammad SAW disebut nggak di Quran sebagai terkemuka di dunia dan akhirat? Justru sebaliknya. Apa? Dia manusia biasa. Manusia biasa, ya. Coba ada nggak nabi lain selain Isa putra Maryam disebut yang terkemuka di dunia dan akhirat? Itulah makanya Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Nah, nanti misionaris akan bicara begitu ya. Coba kalian, sudah ada yang pernah dengar subhat ini? Ada yang pernah dengar? Belum? Belum ya? Jawabannya gimana kira-kira? Nah, Gak ada di Quran. ngaji. Oh, belum tentu ngaji Quran bisa jawab ini, belum tentu. Ya, jawabannya kira-kira gimana? Langsung aja ya, supaya nggak lama ya. Kalian ini kan santri-santri nih, harus tahu jawabannya kalau ada orang ngomong begitu. Perhatikan. Bahasa Arabnya di situ yang terkemuka, bahasa Arabnya apa? Apa? Wajihan, ya, wajihan. Perhatikan, ada nggak nabi yang disebut dengan kata yang sama wajihan? Buka surat Al-Ahzab ayat 69. Ayo cepat buka. Cepat buka. Nabi siapa yang disebut wajihan? Baca. Salat Isya tadi baca itu. Nah, baca yang udah ketemu baca surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 69. Ayo cepat baca. Nanti panitia jangan lupa ya, yang cepat baca Quran dikasih hadiah ya. Ini udah pegangin kok, akan kabur. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Nah, ada nggak kata-kata yang sama wajiha dengan wajihan? Sama nggak? Ada Sama kan? Sama kan? Berarti Nabi Musa alaihissalam juga disebut wajihan. Walaupun di sini terjemahannya terhormat, tetapi teks bahasa Arabnya sama. Paham ya maksudnya ya? Karena sama-sama disebut wajihan, berarti bukan cuma Nabi Isa Al-Masih,
atau Nabi Isa alaihissalam yang disebut wajihan. Paham ya maksud saya? Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan nabi-nabi yang diutus, ya. Semuanya kedudukannya sama. Semua adalah orang-orang yang terpilih, semua adalah orang-orang yang termasuk didekatkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu baru satu. Yang kedua, buka Quran surat Maryam. Ayat ke 28. Ayo. Nih, kau udah dapat. Nah, ada, ayo. Yang sudah jangan dong, gantian yang lain dong. Nanti hadiahnya numpuk dong berarti. Ayo yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Ya, coba terjemahnya langsung. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang berperangai buruk dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Nah, nanti syubhatnya begini, Ustaz. Lihat, Maryam, ibunda daripada Nabi Isa al-Masih, itu disebut sebagai apa? Ukhta Harun. Ya, saudara perempuan Harun. Harun yang di sini yang dimaksud siapa, Tad? Tahu nggak, Tad? Abang daripada Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Harun alaihissalam. Bagaimana mungkin Maryam, ibunda daripada Nabi Isa al-Masih, disebut sebagai saudara perempuan Harun, Nabi Harun alaihissalam, yang mana jaraknya kira-kira 1300 tahun jaraknya. Ini Quran sepertinya salah, Tat, nih. Kok bisa-bisanya menyebut Maryam, ibunya Nabi Isa al-Masih, sebagai saudara perempuannya Nabi Harun? Gimana ceritanya, Tat, nih? Nah, belum pernah dengar. Ustadz Arfa juga belum pernah dengar nih. Ya, Ustadz Arfa aja belum pernah dengar. Apalagi mungkin kalian gitu. Kalian yang di santri-santri yang sedang belajar nih, mungkin nggak pernah dengar seperti ini. Atau ada yang udah pernah dengar? Ada yang udah pernah dengar belum? Bukan santri ini. Ini bukan santri ini. Ini yang ditanya di depan santri-santri ini. Ikhwan sama Ahwat, ada yang udah pernah dengar? Belum? Belum? Jadi kalau ada orang bilang, nih Quran kamu salah nih. Kok bisa-bisanya menyebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun yang jaraknya 1300 tahun dengan Nabi Isa? Gimana jawabannya? Kira-kira? Ada yang bisa jawab? Hah? Wallahu alam. Waduh, jangan dong. Ada jawabannya. Bahkan ada hadisnya malah. Ada hadisnya, Tat. Jadi ada hadis begini. Ini saya langsung bacakan aja ya. Jadi ada sahabat Nabi ya, namanya Al-Mughirah. Al-Mughirah. Nah, tuh ya, kalau nyebut nama selalu saya dikoreksi sama Ustaz pasti. Al-Mughirah bin Syu'bah ya, diutus oleh Rasulullah ke daerah Najran di negeri Yaman. Di negeri Yaman itu sahabat Nabi ini ditanya oleh orang-orang Nasrani di sana, mengapa kamu membaca di dalam Quran, hai saudara perempuan Harun, padahal Harun dan Musa itu hidupnya lama sekali sebelum lahirnya Isa putra Maryam. Betul kan? Nah, Al-Mughirah tidak sempat memberikan jawaban, dan ketika beliau pulang ke Madinah dan menghadap Rasulullah, beliau mengemukakan pertanyaan itu. Oleh Rasulullah SAW dijawab, mengapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa kebiasaan mereka Bani Israel ya, itu suka menyebut nama-nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Itu ada di hadis riwayat Ahmad. Nah, jadi jawabannya apa? Jadi kalau orang Yahudi atau Bani Israel menyebut seseorang dengan menyebut nama nabi, artinya orang itu adalah keturunan daripada nabi tersebut. Ya, jadi Maryam sebagai ibu daripada Nabi Isa al-Masih itu kan memang sebelumnya kalau kita baca di ayat-ayat Quran yang lain kan memang ditaruh di Baitullah, ya kan? Sekarang Bani Israel itu ada beberapa suku kan, ada 12 suku, ya, 12 suku Bani Israel. Salah satu suku dari mereka itu tidak ikut berperang
tidak beternak, tidak bertani. Mereka khusus untuk melayani Baitullah. Yaitu apa? Suku apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Lewi. Suku Lewi, ya. Suku Lewi inilah yang menjadi leluhur daripada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Jadi sebenarnya karena Maryam juga ikut mengurusi Baitullah, itulah bukti bahwa Maryam itu adalah keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Begitu. Karena keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam disebut di sini sebagai apa? Ukhta Harun. Itu adalah tradisi di dalam bangsa Yahudi ya. Nah, jawabannya seperti itu. Jadi bukan Quran yang salah, tetapi memang Bani Israel yang mempunyai kebiasaan menyebut nama-nama nabi sebelum mereka. Ya. Gitu ya. Paham ya? Kalau kalian ketemu dengan orang yang mempermasalahkan tentang masalah ini, kalian sudah tahu jawabannya ya. Oke. Ukhta Harun sebagai Saudaranya Maryam. Harun siapa? Harun saudaranya Maryam. Punya saudara. Ya, tapi itu mungkin tidak populer, Tat. Itu minoritas lah ya. Tapi kalau rata-rata semua tafsir yang lain menafsirkan bahwa yang disebut ini adalah menggunakan riwayat Ahmad ini artinya adalah keturunan Harun. Nanti keturunan Harun kita bisa buktikan dari Bible-nya orang sebelah. Di Bible sebelah juga Maria, ibu Harun, itu adalah sanak daripada Elizabeth, istri daripada Nabi Zakaria, di mana Elizabeth ini adalah juga keturunan Harun. Gitu. Itu ada. Nanti dari dokumen yang sekunder juga ada bahwa Maryam itu dipingit di Bait Allah sebutnya. Karena dipingit di Bait Allah, berarti dia adalah suku Lewi gitu. Oke. Yang ketiga, tadi di Quran surat Maryam ayat berapa? 28 ya. Sekarang ayat yang ke-33 coba. Cepat. Hanya beda 5 ayat. Yang Ikhwan, ayo gantian. Langsung baca. Ayat 33. Astagfirullah billah. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nah, langsung terjemahannya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini kepadaku dimaksudnya siapa? Nabi Isa Al-Masih ya. Kira-kira nih, nanti misionaris juga akan ngomong begini. Tuh lihat. Di situ disebutkan Nabi Isa Al-Masih sudah dilahirkan, sudah wafat, dan sudah dibangkitkan. Berarti ini kontradiksi dengan An-Nisa 157 dong. Ya, yang disebutkan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, ini kok sudah wafat pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan. Gimana dong? Ada salah nggak nih? Udah pernah dengar? Belum pernah dengar. Yang lain ada yang udah pernah dengar? Itu buktinya Nabi Isa sudah wafat, sudah dibangkitkan. Berarti salah dong surat An-Nisa yang mengatakan bahwa wama salabuhu, wama qataluhu, wama salabuhu. Bisa jawab, Tat? Belum tahu ya. Nah, ini juga trik. Ini juga trik daripada misionaris, ya. Kalian penting harus mengetahui hal ini. Kalau kalian diperlihatkan atau dibacakan ayat ini, jawabannya mudah sekali, ya, mudah sekali. Yang dimaksud Nabi Isa Al-Masih di sini dilahirkan, yaitu diberikan kesejahteraan, yaitu pada hari dilahirkan, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Yang dimaksud dengan wafatku itu nanti setelah Nabi Isa Al-Masih datang kedua kali. Ya, setelah datang menyelesaikan tugas, baru wafat, baru nanti pada hari akhir dibangkitkan kembali. Buktinya mana? Buka di ayat yang 15 di surat yang sama. Ayo cepat langsung buka 15. Langsung baca. Ayo langsung baca. Tuh. Yang mau baca siapa tadi? Ayo langsung baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nah, dan kesejahteraan bagi dirinya. Siapa dirinya di sini? Siapa? Nabi Isa. Ya. Tadi siapa yang bilang Nabi Isa? Ini doa untuk Nabi Yahya alaihissalam. Ya, Nabi Yahya alaihissalam juga didoakan hal yang sama dengan doa yang tadi diucapkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Apakah ada cerita Nabi Yahya yang sudah dibangkitkan kembali? Belum pernah dengar kan? Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat ini adalah doa juga kesejahteraan bagi Nabi Yahya alaihissalam pada saat dia dilahirkan, pada saat dia wafat, sudah wafat ya di bumi ya, tetapi belum dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Nanti hari akhir. Gitu ya, paham semua ya? Mudah-mudahan paham ya. Itu ya tadi ya. Ini adalah contoh ayat-ayat di dalam Quran yang dipelintir-pelintir oleh misionaris untuk menggoyang atau mencoba memurtadkan orang Islam. Ini baru beberapa contoh, masih banyak yang lain. Kira-kira menurut Ustaz, perlu nggak kita belajar seperti ini? Hah? Jadi ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak menyempurnakan sesuatu yang wajib, walaupun dia tidak wajib, maka menjadi wajib. Jadi kalau kita belajar ini, salah satu daripada tatimmuddin, menyempurnakan agama, maka menjadi wajib untuk kita hifzuddin, menjaga agama kita. Kira-kira begitu. Begitu ya. Jadi penting ya belajar ini. Jadi bukan hanya kalian belajar cara membaca Quran yang baik dan benar, bukan cuma memahami artinya, bukan cuma mengamalkannya, tetapi juga bisa menjawab syubhat-syubhat terhadap Quran. Perlu nggak kira-kira kelas khusus untuk belajar begini? Hah? Perlu tak? Ya, boleh nanti dari tim Geraha Mualaf Jakarta bisa kita adakan sekali waktu ya di tempat-tempat santri belajar Quran. Kita bisa langsung tunjukkan pakai papan tulis mungkin nanti ya, ayat-ayatnya apa saja, dan nanti kita belajarnya juga belajar membaca tafsir. Jadi setiap kali ada syubhat terhadap Quran, kalau kita tidak tahu jawabannya, pertama kali caranya adalah bagaimana? Buka tafsir. Pertama kali, itu adalah pertolongan pertama pada syubhat Quran. Jadi kalau kita kecelakaan juga ada pertolongan pertama. Pertolongan pertama terhadap syubhat Quran, kita tinggal buka apa? Tafsir. Ya. Setelah buka tafsir, kita baca. Kalau kita paham, kita bisa jawab. Kalau kita tidak paham, orang Islam tidak haram untuk bicara, aku tidak tahu. Tidak haram. Jadi kalau kalian ditanya orang mengenai Quran, kalian tidak paham, tidak tahu jawabannya, kalian tidak diharamkan untuk menjawab saya tidak tahu. Ya, boleh kalian jawab saya tidak tahu, saya akan bertanya kepada yang tahu, dan saya akan menjawab pada waktu yang bisa kita tentukan. Boleh begitu ya. Tidak diharamkan bicara tidak tahu. Jangan asal menjawab kalau tidak tahu. Jangan menjawab menggunakan asumsi. Ya. Kalian yang masih muda-muda harus banyak belajar. Kalau tidak tahu, katakan saja saya tidak tahu. Saya akan bertanya kepada yang lebih tahu, guru-guru saya. Nanti saya akan kasih tahu. Bisa begitu ya? Paham ya? Saya tidak usah bacakan lagi yang lain-lain, masih banyak, Ustaz. Ini masih banyak, ya. Ada beberapa puluh ayat yang biasa dipakai untuk mencoba memurtadkan orang-orang Islam. Baik, yang penting nanti kita cari waktu ya. Kita cari waktu, kita belajar hal ini, kita pelajarin satu-satu, pertanyaannya apa, jawabannya apa, kalian nanti semua akan dikasih tahu, insya Allah. Baik ya. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan kajian daripada Ustadz Arfa, alhamdulillah pada malam hari ini juga telah hadir saudara kita dari agama Nasrani yang saat ini bersama dengan kita mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah saudara kita ini juga menyatakan dirinya mau masuk Islam. Allahu Akbar. Nah, kalau begitu supaya tidak membuang waktu, mungkin kita undang Bapak siapa Taufan ya. Silakan Pak Taufan maju ke depan sini Pak. Silakan duduk Pak. Ya. Jadi boleh pinjam KTP-nya lagi Pak?
Saya Bawa nggak? adanya sih. Gak apa-apa. Saya sudah dikirimi sebenarnya foto KTP-nya Pak Tovan. Ya, ini untuk ini aja ya, untuk mencocokkan aja ya, Tovan Aryawan. Sebentar. Dipegang Pak ininya. Nah ini namanya nih Pak Ustadz. Tovan Aryawan, agama di situ apa? Kristen ya? Kristen. Betul ya? Fotonya sama orangnya? Hah? Sama? Rusak saya ini. Agak rusak. Ini yang SIM. Berkumis aja di sini. Berkumis ya. Di sini sama orangnya? Ya, sama. Betul ya orang ini ya? Ya, alhamdulillah. Ini namanya verifikasi ya. Saya kembalikan ya. Baik, jadi di hadapan saya ada Bapak Tovan Aryawan, betul namanya ya Pak ya? Iya. KTP-nya nih KTP Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya Pak, betul ya? Iya. Alamat tidak usah saya bacakan karena kode etik jurnalistik ya. Pak Tovan Aryawan ini saat ini beragama Kristen, betul Pak? Iya. Betul. Pak Tovan Aryawan ini menyatakan diri ingin masuk agama Islam, betul Pak? Iya. Betul. Sebelum kita melakukan prosesi syahadat, saya ada beberapa pertanyaan buat Pak Tovan. Ya, nanti silakan dijawab. Yang pertama, apakah Pak Tovan ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain, Pak? Saya sendiri. Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Pak Tovan, apakah masih ada orang tua? Masih ada ibu saya. Masih ada ibu. Ada. Di mana, Pak? Di Surabaya. Di Surabaya. Usia? Kira-kira? Kurang lebih 61 mungkin. 61 tahun. Iya. Apakah ibu dari Pak Tovan ini mengetahui Pak Tovan hari ini mau masuk Islam? Enggak. Enggak tahu. Tapi ibu saya ingin saya masuk Muslim. Oh begitu? Iya. Malah ibunya yang menyuruh Pak Tovan untuk masuk Islam? Iya. Masya Allah. Ibunya masih hidup ya? Masih. Enggak, ibunya masih beragama Kristen? Ibu saya Muslim. Oh sudah Muslim? Iya. Alhamdulillah ya, berarti ini iya, saya pikir tadi ibunya Kristen ya. Iya. Alhamdulillah, berarti ibunya sudah Muslim. Iya. Baik, nah kemudian yang berikutnya di dalam Islam ada syariat-syariat Islam. Setelah syahadat ini nanti ada syariat sholat. Setelah itu ada syariat zakat. Setelah itu ada syariat puasa. Setelah itu ada syariat naik haji Pak jika mampu. Ya. Amin. Apakah Pak Tovan Aryawan berjanji di hadapan saya dan saksi dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat tersebut? Iya. Ya. Iya. Alhamdulillah, insya Allah ya Pak ya. Insya Allah. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Pak Tovan Aryawan ini untuk melakukan prosesi syahadat ya. Iya. Kita berjabat tangan. Bapak sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Sudah. Pak. Sudah? Kita berjabat tangan. Bapak nanti ikuti kata-kata saya dalam bahasa Arab. Nanti dilanjutkan dengan arti dalam bahasa Indonesia ya Pak ya. Jangan cepat-cepat Pak ya. Enggak, pelan-pelan. Cepat-cepat emang mau kemana? Enggak ngebut. Iya, iya, iya. Tolong dideketin Pak ya. Pelan-pelan Pak, santai saja. Bapak tenang saja ya. Ini tidak ada main fisik Pak ini Pak. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. 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 Masya Allah, saya izin mau peluk Pak Tovan ya. Pak Tovan sekarang sudah menjadi saudara saya dalam iman. Alhamdulillah. Selamat ya Pak ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustaz.
Mudah-mudahan istiqomah insyaallah. Silakan yang mau memberikan selamat buat Pak Taufan, silakan maju satu-satu. Taruh dulu. Selamat ya. Masya Allah. Berarti kembali kata lagi sih. Oke, siap. Alhamdulillah. Silakan. Mohon maaf ya, Iwan aja ya, awat jangan ya, nggak boleh ya. Selamat ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ada yang minta ya sih, Pak. Nanti minta nasihatnya 1 menit ya. Oh ya, ada yang mau berikan Al-Quran. Boleh? Silakan duduk Pak, silakan duduk. Silakan duduk dulu. Nah, ya teman-teman sudah memberikan selamat buat Pak Taufan Aryawan. Sekarang Pak Taufan Aryawan ini adalah saudara kita dalam iman ya. Perlu saya beritahukan Pak Taufan, di dalam Islam kita memahami begini Pak. Setiap bayi yang lahir, ya Pak ya, itu sebenarnya fitrahnya ya, itu adalah seorang muslim Pak. Muslim adalah seorang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta ya. Jadi kalau bayi lahir ini fitrahnya muslim, dia nanti menjadi Yahudi, menjadi Kristen, menjadi Majusi, itu karena orang tuanya ya. Ketika orang ini nanti mengenal Islam, bahkan dia menerima Islam sampai dia masuk Islam, itu sebenarnya orang itu tidak pindah agama Pak sebenarnya, tetapi orang itu kembali ke fitrahnya ya, atau kembali kepada seorang muslim sebenarnya ya Pak ya. Dan alhamdulillah Pak, seseorang yang masuk Islam insya Allah dosanya dari mulai akil balik sampai hari ini insya Allah dihapuskan Pak ya. Tetapi kebaikannya yang pernah Bapak lakukan dari akil balik sampai sekarang tetap dicatat sebagai pahala. Alhamdulillah. Keren nggak Pak? Keren ya? Alhamdulillah. Nah izin Ustadz untuk memberikan nasihat mungkin 1-2 menit kepada saudara kita yang baru, Pak Taufan, silakan Ustadz. Ya, barakallahu fik wa Allahu yubarik fi imanik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi keimanannya untuk Pak Taufan hari ini. Ada sebuah hadis qudsi yang membuat saya ingin menyampaikan ini kepada Pak Taufan. Apa bunyi hadis qudsi itu? Di hadis ini disebutkan bahwa ketika engkau datang ya kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau kemudian berjalan kaki, maka Allah akan datang dalam keadaan berlari. Di hadis lain disebutkan bahwa at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat atas segala dosa-dosanya sebanyak apapun ya, kaman la dzamba lahu, seperti tidak punya dosa sekecil pun. Maka hakikatnya kalau kita mau dibandingkan hari ini dengan Pak Taufan, lebih mulia beliau karena dalam Allahu Akbar. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memuliakan saudara-saudara kita yang kembali kepada fitrah tadi yang disebutkan oleh Kohdondi. Bahkan teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita istighfar, kita itu sedang apa istighfar? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan magfirah. Kita diampuni tapi catatannya masih ada. Oke? Tapi kalau orang ini dia tidak magfirah, dia diberikan al-afwu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-afwu Ustaz? Diampuni plus dihapus segalanya dan tidak lagi ditampakkan di hari kiamat. Maka hari ini kita iri. Kenapa? Karena satu orang kebaikan inilah dengan kita mensupport beliau, kita juga mendapat keberkahan. Ya, kata Rasulullah SAW, fa inna ahadukum, salah seorang di antara kalian, ya, masuk mendapatkan hidayah karena kamu, khairul laka min khumurin ni'am. Satu orang ini lebih baik daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu kalau sekarang mobil termewah. Jadi karena dia ada di sini, kita mendapatkan pahala seperti apa? Mobil Masya Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Terima kasih banyak nasihatnya Ustaz. Nah kalau begitu, gimana kalau kita minta Pak Taufan yang berdoa buat kita? Ini waduh, doanya masih makbul ini, masih bersih ini ya. Nanti mohon
Enggak, bukan sekarang. Nanti boleh boleh doa sendiri nanti dalam hati. Nah, kita cuma pesan doakan kita semua ya. Doakan teman-teman semua di sini karena seorang yang baru masuk Islam, insya Allah doanya dikabulkan. Belum lagi beliau musafir beliau. Belum, iya, apalagi musafir nih, belum istilahnya udah dosanya dari 0 gitu ya. Kalau ini kita ingat kembali ke 0 katanya di Pertamina katanya gitu. Ya. Alhamdulillah, mungkin ada bingkisan buat Pak Tovan nanti. Quran mungkin ada. Silakan Ustaz Arfa yang menyerahkan. Yang penting bingkisannya jangan seperangkat alat sholat ya. Berat. Karena sama masjidnya soalnya. Oh ya, nanti Pak Tovan ya mulai hari ini, nanti setelah ini bisa mandi besar. Setelah mandi besar nanti kita ajarin ya niatnya bagaimana. Setelah itu mulai hari ini Pak Tovan sudah terbebani dengan syariat sholat. Tetapi jangan khawatir, boleh belajar step by step. Ya Pak ya, jangan langsung malam ini belajar besok udah harus bisa sholat sendiri, sudah hafal berapa sholat, bukan begitu. Kita belajar pelan-pelan ya, step by step. Ya, nanti ikuti sholat berjamaah sebagai makmum, ikuti gerakannya dulu, bacanya subhanallah aja. Gitu ya, pelan-pelan semuanya dipelajari pelan-pelan Pak. Jangan takut, nanti harus bagaimana. Sudah sunat? Sudah, alhamdulillah. Mau sunat 2 kali? Enggak. Jangan ya, ntar habis kalau sunat 2 kali ya. Alhamdulillah, silakan Ustaz kalau mau memberikan. Hah? Berdiri ya, tolong di sini silakan. Saya menyaksikan aja. Baik. Kita doakan mudah-mudahan. Ada dikit. Oh, ya. Kalau ini kan tertutup. Saya di tengah sini. Mudah-mudahan hari ini kita berikan mushaf kepada Pak Tovan karena dia akan belajar, dan mudah-mudahan karena wasilah kita memberikan mushaf ini, dia belajar, dia ingat kita nanti di hari kiamat dan dapat memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi berharap untuk bisa dibaca insyaallah. Amin ya. Apa? Yang mana? Boleh nanti setelah ini Pak Tovan sudah menjadi anggota kami, anggota istilahnya dalam komunitas kami. Jangan takut, nanti pasti dikabarin kalau ada acara-acara seperti itu ya. Ya silakan tolong diterima. Dari sini Pak. Salaman. Dari sini Pak. Barakallah. Ya, tolong diterima. Silakan Pak Tovan kembali ke kursi di sana ya. Sama-sama ya. Mana MC? Baik, kalau begitu waktu dan tempat saya serahkan kembali ya ke MC. Kita akan lanjutkan dengan kajian daripada Ustadz Arfa ya, kalau gitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya buat malam hari ini ya. Tadi yang saya sampaikan tolong dicatat apa yang penting buat kita ketahui. Ya, mudah-mudahan kita berdoa supaya kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kodondi atas sesi sanggah syubhat Quran. Insyaallah sekarang kita masuk ke dalam sesi selanjutnya, yakni kajian Quran yang insyaallah akan supaya angle-nya bagus. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yakni kajian mengenai Al-Quran yang insya Allah akan langsung dipandu oleh Ustadz Arfa. Kepada beliau disilahkan. Ya, barakallahu fiik. Ini Ustadz Agus mana? Waktu saya berapa menit lagi? Sisa 5 menit. Masih banyak. Hah? Sampai jam 10. Sampai jam 10. Jam 10. Ini baik. Barakallahu fikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanihi al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Yang saya hormati tentunya para pengurus panitia Yayasan Pembina Mu'alaf, khususnya yang melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini merupakan langkah kita pertemuan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya agak cepat ngomongnya karena saya berharap materi-materi ini bisa sampai kepada semuanya. Walaupun waktunya kita tidak banyak, tapi saya akan usahakan. Paling tidak saya akan spill sedikit tentang materi-materi Quran ini. Baik. Di sini tentu kita lebih fokus terhadap bagaimana kita berislam dan bagaimana Al-Quran itu menjadi sebuah urgensi dalam hidup kita. Maka oleh karena itu di surah Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Coba diperhatikan ke sini semuanya. Ya, khususnya teman-teman, saya sih berharap kalau santri kayaknya ini buat wawasan aja, tapi khusus teman-teman yang memang kata tadi kodon dikembali kepada fitrah, ini penting untuk menjadi landasan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata-kata kaffah, ya. Ada kata-kata kaffatun. Di surah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud, kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an kata amanu, apa kata beliau? Fa'ar'iha sam'ak. Fokus, teliti, pasang baik-baik telingamu, karena setelah ini akan ada berita besar yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kepada kita semuanya. Apa berita besar itu? Ternyata setelah ya ayyuhalladzina amanu ada kata-kata udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah engkau ke dalam keselamatan atau agama Islam ini secara kafah. Apa itu kafah? Kafah artinya apa? Menyeluruh. Perhatikan. Saya tanya, kira-kira kita sudah kafah berislamnya atau belum? Belum. Kenapa tahu belum? Hah? Apa yang dimaksud kafah di sini teman-teman sekalian, sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kafah di sini ya, kata para ulama terbagi menjadi 3 hal. Yaitu dalam hal akidah, kemudian dalam hal syariat, dalam hal akhlak. Maka orang berislam kalau hanya bermodalkan akidah tidak cukup. Kalau hanya bermodalkan akidah tidak cukup. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi, percaya kepada malaikat, kuat akidahnya, itu tidak cukup. Walaupun itu merupakan modal awal untuk menempuh sebuah kesempurnaan Islam, itu adalah akidah. Di dalam akidah ini, ya, kalau tadi dijelaskan bagaimana agama lain, gitu ya. Kalau sekarang kita jelaskan agama Islam. Jadi jangan heran nih, contoh misalnya, mungkin teman-teman sering mendengar nonton video-video di YouTube misalnya. Teman-teman kita di sebelah sana menanyakan Allah itu ada di mana? Kan begitu? Ada yang bilang Allah itu di atas arsy. Ada lagi yang nanya, Allah itu di mana? Dia bilang Allah itu ada di mana? Mana? Coba saya tanya siapa? Tadi ya akhwat bagian belakang nih, kursi belakang bertiga. Allah itu ada di arsy atau Allah ada di mana-mana? Pakai kiro nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Arsy. Di mana-mana. Di arsy. Tuh, baru 3 kan? Belum berapa orang ini? Jangan-jangan nanti ada beda lagi pendapatnya. Padahal Allah ada berapa? 1. Jadi yang benar yang mana? Arsy, yakin? Hah? Kalau yakin kita harus punya dalil. Ya kan? Harus punya naklun, harus punya dalil. Jadi pendekatan terhadap Quran itu melalui 2 hal. Melalui 2 hal. Yaitu pendekatan melalui tafwid dan pendekatan melalui ta'wil.
Apa itu tafwid, Ustadz? Pendekatan tafwid itu adalah memaknai Quran sesuai dengan apa yang ada dalam Quran tanpa mencari makna lain dan tidak bertanya-tanya. Kira-kira simpelnya seperti itu. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kekuasaan. Berarti Allah punya tangan atau tidak? Sekarang barisan kedua nih. Ini. Allah punya tangan atau tidak? Hah? Enggak pernah lihat. Ada enggak Allah punya tangan atau tidak? Hah? Tidak. Coba bagian sini. Allah punya tangan atau tidak? Di sana tidak, di sini punya. Berarti Allahnya sudah beda kalian ini. Allah mana yang kalian sembah hari ini? Kenapa ada yang mengatakan dia punya tangan, ada yang bilang dia tidak punya tangan? Padahal Allah mengatakan Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kekuasaan. Berarti Allah punya tangan. Kenapa bilang tidak? Hah? Nggak tahu. Nah, inilah pentingnya belajar terkait dengan apa tadi kata Kodoni, apa teologis apa? Kristiologi. Itu kan bahasa apa namanya kerennya. Kalau bahasa kita adalah ilmu tauhid. Yuwahhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kemudian terjadi pembubaran pengajian. Inilah yang kemudian terjadi pengusiran ustadz. Tidak diterima dan tidak mau diundang. Hanya karena tadi, awalnya dari situ. Padahal ini adalah sesuatu yang usul. Tidak bisa diperdebatkan. Sesuatu yang usul itu harus kita yakini bersama. Apa saja hal yang usul itu? Paling tidak ada 3. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Ini usul. Kita harus meyakini semuanya itu. Selama rukun Islamnya rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, ya, kemudian dia juga meyakini ihsan, insya Allah itu saudara kita. Lalu bagaimana Ustaz penjelasannya? Baik. Sudah berapa menit? Habis nih waktu lama-lama. Lanjut. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya tangan dan tidak bertanya-tanya bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah yang melakukan pendekatan dengan Quran menggunakan metode tafwid. Semua yang ada dalam Al-Quran seperti itu. Misalnya, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Udah, cukup sampai di situ, jangan bertanya-tanya. Tetapi ada orang yang melakukan pendekatan golongan dengan pendekatan takwil, mencari makna yang sesuai tanpa menyelisihi makna yang seharusnya. Oh, kalau Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah punya tempat duduk. Yang namanya tempat duduk harus lebih besar daripada yang menduduki. Nggak mungkin seperti itu. Karena Allah itu maha besar. Berarti nggak bisa dimaknai seperti itu. Maka carilah dia makna apa? Allah maujudun bila makanin wala zamanin. Ya, maksud daripada Allah itu di mana? Allah itu ada tanpa waktu dan tanpa tempat. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau kita menggunakan 2 metode ini, ada yang salah atau tidak? Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tujuannya untuk apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadangkala ada orang baru bergelas LC, lulusan Cibinong gitu kan. Okay? Punya ilmu sedikit, mau dikenal harus membawa ilmu yang baru. Ini salah. Akhirnya terpecah belah. Yang satu bilang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang satu bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebelah juga begitu. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalau sama-sama kembali kepada Allah, kalau sama-sama kembali kepada Rasulullah, kenapa berbeda? Paham sampai di sini? Berarti bukan Islamnya yang berbeda, tetapi orang yang mengaku Islam. Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Kita lanjut. Maka di dalam akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati 3 hal. Yang termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Ahlul Athar. Kemudian Asy'ariyah. Kemudian Maturidiyah. Ahlul Athar ini dinisbatkan kepada siapa? Ahmad bin Hanbal.
Yang ini dinisbatkan, ternyata ini permanen, la haula wala quwata illa billah. Hah? Lanjut aja. Gak bisa dihapus nanti, permanen. Karena kalau Ustadz ngomong terus nanti gak paham lagi. Ya, baik. Ustadz duduk, jadi suruh duduk berarti Ustadznya. Jadi ada 3. Maka tidak usah heran. Kenapa di kelompok sana kok ada yang tahlilan? Kenapa di kelompok sini enggak tahlilan? Kenapa di sini celana cingkrang, di sini tidak berjenggot dan celananya enggak cingkrang? Ini hanya perspektif saja, memahami terhadap dengan dalil-dalil. Tapi semua sepakat bahwa Allah itu Esa. Rukun Islam itu 5. Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Kitabnya adalah Al-Quran. Berbeda dengan yang tadi dijelaskan oleh Qadundi. Agama ini berapa tadi? Ada 66 gitu ya. Ada 61 kitabnya. Enggak. Kalau kita semuanya satu. Bahkan, ini udah gak permanen. Ya. Nanti kita akan temukan di sini bagaimana golongan-golongan ini terbagi, khususnya di Indonesia. Ya. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kuat di akidah, ya, itu tidak cukup. Tetapi pondasi dasar untuk kesempurnaan itu adalah akidah. Maka perlu yang kedua, syariat yang mengatur berjalannya sesuatu hal peristiwa terkait dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ulama menyepakati ada 4. Pertama namanya Hanafiyah, bahasa Indonesia aja ya. Hanafiyah. Kemudian Malikiyah. Ini kehebatan Al-Quran. Nanti Ustaz kembalikan ke Quran. Kemudian Syafi'iyah. Ya. Kemudian Hambaliyah. Apa maksudnya Ustaz? Nanti khususnya yang baru masuk Islam jangan heran kalau ada yang sholat subuhnya pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ada, amin ya rabbal. Ada juga yang sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Sujud langsung tidak pakai Masya Allah tabarakallah. Inilah keindahan Islam. Ini saya tidak menemukan, kadang-kadang orang salah paham. Karena dia belajarnya sama orang yang pertama kali masuk Islamnya dengan ustadz yang kunut. Akhirnya yang imam gak kunut, dia kunut sendiri. Allahumma. Imam sudah sujud. Padahal tidak. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti sebagai makmum kita. Maka apapun bacaan imam itu bacaan kita. Sehingga kondisi apapun kita dalam sholat itu tanggung jawabnya siapa? Imam. Itulah kelebihan dan fadail keutamaan sholat berjamaah. Itu siapa Ustaz? Itu menurut madhab Syafi'iyah yang masyhur di Indonesia. Oke? Maka jangan heran kalau ke Madinah. Kok di Madinah gak ada begitu Ustaz? Dapatnya cuma ada di Tanah Abang sama di Kebun Sirih misalnya. Gak ada Ustaz begitu di Madinah. Wah jangan-jangan di Indonesia salah ini. Enggak. Itu semua adalah ajaran agama Islam. Paham sampai di sini? Tapi nggak boleh namanya tatabbu ar-rukhas, bermudah-mudahan dalam beragama. Apa itu? Contoh, Bang Sincan, kalau wudhu dipegang sama perempuan istri, batal atau tidak? Tidak batal? Tidak. Oke, bagus. Kita tanya yang lain kan, survei gitu kan. Siapa lagi misalnya? Akhwat ini nih pakai cadar hitam. Kalau habis wudhu mau sholat terus tersentuh oleh suami atau laki-laki lah, tidak batal juga. Siapa yang berpemahaman kalau disentuh oleh lawan jenis batal? Ustaz siapa namanya? Ustaz Kiki ya? Tuh. Jadi mana yang benar? Yang batal atau yang nggak batal? Saya lah. Jadi Ustaz akan berusaha membuka cakrawala kalian, kita semuanya, bagaimana Islam itu penuh dengan rahmatan lil alamin. Coba bayangkan kalau kita sedang tawaf di Mekah lalu pakai cara yang bersentuhan dengan lawan jenis batal. Repot urusan. Labbaik Allah, udah dulu. Kan batal. Ya kan? Ada nggak orang yang lagi tawaf di Mekah pulang balik wudu? Tidak ada. Karena kenapa? Menggunakan pendapat Malikiyah.
Tidak batal. Hatta, mohon maaf saya harus ucapkan dan tidak boleh malu-malu. Hatta walaupun berjima. Kecuali mengeluarkan air mani, baru batal. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i tidak. Sentuh dikit, batal. Sentuh dikit, batal. Walaupun itu istri. Kenapa? Istri itu adalah orang yang kita halalkan. Tadinya dia haram. Nggak boleh kita sentuh-sentuh. Kemudian dihalalkan. Maka kata Imam Syafi'i, dia termasuk orang yang membatalkan wudu. Paham sampai di sini? Jadi habis ini, kalau ada temannya yang berbeda pendapat, tidak usah sok tahu. Ya, tidak usah sok paling Islam. Kamu kok wudu kepalanya doang? Kata guru saya harus diusap di belakang sampai ke belakang. Dari depan sampai ke belakang. Nah, lagi-lagi ini persoalan perbedaan. Boleh berbeda, tapi jangan tetap berruhos, bermudah-mudahan. Seperti apa Ustaz? Contoh. Wudunya pakai Imam Syafi'i. Yang penting kena dikit. Tek, tek, tek. Gitu. Tapi pas mau batal, pakai Imam Malik. Kamu udah wudu? Udah. Tadi kamu disentuh sama istri, nggak batal? Nah, salah. Wudunya pakai Syafi'i. Ya, batalnya mau pakai Imam Malik. Ini namanya bermudah-mudahan dalam beragama. Nggak boleh seperti itu. Harus linear. Ya, harus linear. Cukup ya sampai sini ya. Kita spill aja karena waktu saya sedikit. Ya. Kemudian dari sisi akhlak. Ya. Ini runutannya nanti ke tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Penyucian jiwa. Kalau orang sebelah, kelompok lain menamakan namanya thoriqoh. Apa namanya? Nah, apa itu thoriqoh Ustaz? Cara beragama. Ada yang pernah lihat orang zikir begini? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah gitu. Sampai nanti hu. Ada yang pernah lihat seperti itu? Itu namanya thoriqoh, cara orang beragama. Kalau kita, khususnya Ustadz, ya, itu mengambil dengan apa? Akhlaknya itu tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Banyak-banyak mentadabburi Al-Quran. Apakah wajib berthoriqoh? Kalau di kelompok sebelah, ya, yang benderanya hijau, itu wajib berthoriqoh. Harus berthoriqoh. Tapi kalau Ustadz, walaupun Ustadz belajar di guru-guru yang berthoriqoh, tidak wajib. Ini direkam ya. Kalau sebelum diupload tolong dikirim ke Ustadz karena sensitif. Bisa jadi Ustadz nanti viral nanti. Ini karena internal, ya harus dipahami seperti ini. Kalau tidak berantem. Nanti Bang Sincan sama Bang Kiki dia bilang, loh, kamu kok zikir setelah sholat gede suaranya? Kata guru saya nggak boleh gede setelah sholat. Kamu salah, kamu neraka kamu nih. Muka-muka neraka ini. Kamu buat ajaran baru kamu Bang Sincan nih. Masa zikir setelah sholat? Mana hadisnya? Zikir setelah sholat digedein. Ada nggak? Sini hadisnya. Bang Sincan bingung. Lah kagak ada uang guru saya hadisnya. Ngomong guru saya kata dia gitu. Oh berarti kamu di neraka, saya di surga. Coba. Hah? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Lagi-lagi kurang ilmu dan merasa pintar. Ya. Jadi masih jauh perjalanan kita ke depan. Masih jauh perjalanan kita ke depan. Kenapa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan materi Ustadz gak ngantuk ya. Amin. Jangan sampai nggak terasa sudah jam 12 nih. Belum kan? Tahu udah panggilan tahajud lagi. Jadi itu semua adalah perbedaan di mana kita boleh berbeda. Karena memang Islam seperti itu. Maka kata Sayyid Al-Maliki, teman-teman semuanya sahabat yang rahmati Allah, ini pesan buat antum yang baru belajar Iqra, baru belajar syahadat, baru belajar rukun Islam, baru belajar rukun iman baik-baik. Ingat baik-baik ini pesan Ustadz. Dimanapun kalian belajar sama Ustadz siapapun, dimanapun tempatnya, ingat pesan Ustadz ini dari Sayyid Al-Maliki. Beliau berpesan, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Barang siapa yang luas ilmu dan pemahamannya, dia akan sedikit mengingkari. Paham sampai di sini? Jadi kita disebut sebagai kafatun, menyeluruh beragama Islamnya kalau kita berakidah yang baik. Karena ada akidah yang tidak baik. Contohnya Syiah, apalagi Jabariyah, apalagi Jahmiyah. Ahmadiyah bukan akidah, dia ajaran.
Ini akidah musyabbihat. Apa itu musyabbihat? Dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh, Bang Iki lah yang seru nih, suaranya gede ya. Sudah ada diskusi. Allah melihat nggak Bang Iki? Mbak lagi, Bang Iki. Melihat. Baik. Yang namanya Tuhan, dia tidak boleh sama dengan makhluk. Sepakat atau tidak? Sepakat. Kalau dia sama dengan makhluk, maka dia bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Baik. Tadi Bang Iki sudah mengatakan Allah melihat. Berarti Allah itu bukan Tuhan dan Bang Iki hari ini sudah bukan Islam. Bang Iki lihat saya enggak? Berarti antum juga melihat. Apa bedanya antum sama Allah? Sama-sama melihat. Terus di mana kelebihannya Allah? Kan sama-sama melihat. Ada unsur melihat. Ayo loh. Habis ini keluar lagi murtad nih. Tadi Bang Dondi, kalau Dondi memasukkan saya mengeluarkan. Ayo, coba. Melihat semua. Saya kan hanya melihat satu. Antum juga melihat semua ini? Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ini pentingnya belajar teman-teman sekalian. Dan ini digunakan juga sama dengan tadi yang digunakan oleh Khodon ya. Cuman belajarnya beda kalau beliau ke kelompok sana. Jadi saya ini kalau Ustadz ke dalamnya ya, ke Islamnya. Itu diajarkan juga namanya tafsir ilmaniyin. Tafsirnya orang-orang liberal. Bahkan baru-baru ini ada seorang profesor pengikutnya banyak dan itu diakui. Nanti kalau cari itu fatal sekali. Dia bilang apa? Ngapain antum pergi haji dan umroh? Itu kan cuma keliling-keliling doang, main-main, lempar-lemparan. Coba seorang profesor mengatakan seperti itu. Tapi betul nggak yang dikatakan? Betul. Emang kita nggak bisa muter-muter di masjid apa ini Taman Mini Aktin gitu? Bisa. Emang kita nggak bisa lempar-lemparan di sini, lempar jumroh? Bisa saya lempar-lemparan. Terus kalau kita ke sana, apakah kita menjamin kita melempar itu kemudian setan kena? Kalau kena, apanya yang kena kata dia gitu? Seakan-akan ini benar, tapi ini liberal, lebih fatal lagi daripada misionaris. Karena dia masuk menyampaikan ajaran-ajarannya di dalam agama Islam dan berpeci berkopiah. Maka antum harus dekat dengan Al-Quran supaya bisa menjawab. Allah memang melihat, manusia memang melihat, tapi manusia hanya sebatas melihat. Allah itu Al-Basir. Apa itu Al-Basir Ustaz? Maha melihat. Apa contoh konkretnya Ustaz? Oke. Saya sekarang lihat Bang Iki. Oke, saya juga melihat. Allah juga melihat. Oke. Tapi kalau seandainya dia masuk kamar mandi lalu melakukan sebuah kemaksiatan, apakah saya tahu apa yang dilakukan? Tidak. Ya, saya akan tanya, tadi ngapain di kamar mandi? Enggak, cuma mandi doang. Padahal, ya kan, enggak tahu. Tapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu rahasiamu sebelum kau jadikan rahasia. Sini. Nih biasanya ini apa kelompok sebelah nih. Itu semakin dia tunduk palanya dan semakin kecil suaranya, itu rahasia semakin dalam. Tahu nggak kamu? Itu makin tunduk sampai rapat ke bawah. Itu artinya rahasia yang dibicarakan itu sangat detail itu. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innallaha ya'lamu ma tukhfi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa-apa yang kau usahakan untuk ditutupi. Wah. Jadi tidak usah ditutupi sama Allah. Ya, bahkan orang munafik, cirinya orang munafik itu malas sholat isya dan malas sholat subuh. Yang kedua, cirinya adalah yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Dia menipu Allah, hakikatnya tidak. Allah yang menipu mereka. Itu ciri munafik. Maka hati-hati, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh konkretnya. Baik. Sekarang sampai di sini dulu, ada yang mau nanya, coba silakan. Ya silakan. Tapi jangan fisika ya, Ustaz gak bisa jawab. Enggak boleh fisika kan? Silakan. Enggak. Gini, halo. Assalamualaikum. Salam. Tadi kan Ustadz sempat berkata kita jangan memudah-mudahkan agama. Nah, maksud saya pernah saya belajar bahwa apabila kita sedang safar, kita kan ada namanya kemudahan qashar. Nah, menurut beliau kalau kita merasa sanggup untuk kita qashar, kita tidak mengambil qashar itu, kita dibilang sombong. Apakah itu betul atau bagaimana Ustaz? Betul sekali.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sedekah kepada umatnya. Apa saja sedekah itu? Satu, ketika perempuan sedang haid itu tidak diperkenankan untuk melakukan puasa. Ketika sedang melakukan safar juga tidak kena wajib untuk melakukan puasa, dan dibolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Kalau kamu melakukan sebuah perjalanan di muka bumi ini, maka tidak mengapa engkau antaksur, ya, mengqasar, mengurangi jumlah rakaat salat. Dan ketika kita tidak menerima sedekah Allah itu, maka termasuk bentuk daripada kesombongan. Agama ini mudah, tapi jangan bermudah.